Oke guys, saya Agung. Saya Kodri. Saya Hasbi. Balik lagi di Ngeraos. Wah, digamain. Jadi kita mau ngapain nih guys? Oke, jadi di konten kali ini pertama kali ya kita bertiga. First time. Ya, kita bertiga di satu frame gitu. Dan di sini kita tuh mau ngeraos seputar hal-hal random lah, kayak misalnya Benar, setuju. siapa sih yang ngancurin Konoha? Ya itu. Apa sih bertuk itu, dan gimana sih pendapat kami tentang bertuk gitu. Ya, Kayak- sama kayak juga gitu. kan Siap. ada juga hal apa ya? Orang yang viral gara-gara konten guyur. Nah, Nah, itu kita apalagi kasih itu. pendapat kita kan, Iya, bener gak? bener. Kita Dan yang menarik lagi, yang menarik lagi nih Kot, siapakah Hokage setelah Naruto? Nah, Oke, Itu. penasaran? Tonton video ini selanjutnya. Oke, Mau minum apa nih dulu? Mau minum apa? Iya, karena kita harus minum nih, Bi. oh iya. Mau minum apa? Mau minum apa? Supaya semangat. Jal, Jangan bisa marah. es, bisa enggak es? Kalau Oh, saya bisa. Ayo, kalau Jan. saya Marimas, kalau saya Oh, Marimas. Marimas. Saya juga Marimas deh sama Anda ya, biar Kalau bareng. saya warna putih. apa? Bi, tolong ambil Bi, udah dibuatin sama Angel tuh. Oke. Oke. Tolong ya, Bi, ya. siap. Biar kita ngobrolnya enak gitu kan. Ya, jangan dipegang tangannya Bi, yo. Jangan dipegang tangannya Angel. Astagfirullahalazim. Oke, sudah. Saya Kok kamu sendiri putih, Bi? Kok putih itu buat apa? Ini Badah. suci kan? Oh, suci ibadah. Kita rasa jeruk nih, kamu rasa apa, Bi? Ah, rasa nih alkohol kayaknya. Badah. Mungkin. Mungkin sini lagi, Bi, sini lagi, Bi. Kayaknya. Oh, udah masuk frame kita ntar. Oh nih. iya iya. Oke. Oh, ini pertanyaan dari Angel langsung. Oke, Kayaknya pertanyaannya marah, apa ini? menurut apa sih itu bertuk? Bertuk. Gimana cara bertuk? Apa yang kalian tahu tentang bertuk dah? Itu katanya. Siapa dulu nih? Saya dulu. Oke, Kamu jadi dulu menurut saya pribadi ya, orang yang ketemu sama jin secara tidak langsung. Oh, itu Jad- bertuk. Nah, itu menurut saya. Jadi Hmm. kalau dia bersentuhan sama jin, otomatis dia tuh sakit. Oh, iya. Biasanya gejalanya itu kayak sakit kepala gitu, sakit kepala, Oh. demam. Demam. Tapi itu kalau orang kena bertuk tuh berapa hari sakitnya? Ya. Biasa misalnya nih Semeton Agung kena Kopet. Bertuk. Kopet. ketemu itu sorry. Jin ket- Ya, aduh kebalik bro. Sorry ini. Bro, kebalik. First time tapi enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Ya, Ini ketemu berarti ya. Ya. Oke, ini ketemu. Jadi- lanjut. Tadi sorry Ya. ketemu jadi Tadi guys. bertuk. Oh, sekarang ketemu. Tadi salah. Oh, iya. Salah. Salah. Saya agak tulisannya Oh agak iya, enggak apa-apa. memang. Jel, kamu lain kali yang benar nulis Jel. Ya Angel Kalau enggak saya pecat kamu ntar di sini. Baby Angel. Badan dilempar gitu. Waduh. Badan. Sorry. Ayo, ketemu tadi. Menurut kisah cerita-cerita yang ada di desa saya, jadi ketemu itu kayak kejadian manusia bersentuhan dengan jin secara tidak langsung. Oh, Nah, iya. dan gejalanya itu biasanya sakit kepala, demam itu. Flu. Wadah. Ini Burung. di luar apa ya? iya. Di luar kita nggak bisa sembuh di dokter kayaknya nih ya. Ini hal-hal gaib berarti nih. Nah, ini tuh gaib banget. Gaib banget. Gaib banget. Tuh, Bi. Oh iya iya. Oke, jadi fun fact-nya itu ketemu sama bertuk itu cuma ada di Lombok. Ketemu jadi guys. Ketemu sama bertuk Iya. tuh kayak kita di tempat random gitu. Tiba-tiba sakit kan nggak jelas kan. Ya. Nah, awalnya kita seger-seger lari-lari tiba-tiba pulang ke rumah demam itu tandanya Nah. kita ketemu guys. Nah, jadi biasanya berapa lama orang ketemu itu Hmm. tergantung. Misalnya nih Semeton Agung ketemu nih Ya. sama jin. Nah, untuk ngobatinnya itu ada istilahnya bertuk. Oh, bertuk itu jadi pengobatannya. Nah, bertuk itu pengobatannya. Penawarnya. Penawarnya, Bi. Iya, pertuk kalau di bahasa pertuk. Oh, di bertuk. Nah, pertuk. Kalau di bertuk. Bertuk. Nah, kalau saya di apa ya? Apa? Nah, saya kurang mendalami hal-hal yang kayak gitu tuh. Iya, iya. Tapi ini menarik sih, menambah Menarik wawasan untuk saya dibahas, sebagai hal-hal apa ya? Terkadang kita sakit tuh bukan karena kita luka atau kena benda-benda, tapi hal-hal gaib juga bisa menyebabkan kita sakit ya. Benar. Terus Biasanya bertuk itu tekniknya itu kayak gini. Nggak tahu orang-orang zaman dulu ya, dia tuh kayak baca mantra. Nah, dia baca mantra. Nah, dia tuh kayak baca mantra kan. Kalau udah baca, ditarik rambutnya. Oh, rambutnya ditarik. Nah, kalau dia ngeretek, tek, berarti itu bener
dia ketemu. Oh, dia ketemu. Oke, pertanyaan saya kalau dia yang ketemu tuh orang yang botak misalnya gimana? Sorry ya orang-orang yang botak. Ini Iya. komedi aja sih. Jadi gini, apa misalnya yang nih, ditarik tuh, apakah bully yang lain? jadi yang ngobatinnya itu bukan orang yang kena ketemu, tapi orang biasanya tuh orang tuanya, ibunya misalnya. Oh, ya. Nah kayak gitu. Itu kan tapi itu tuh menurut orang Lombok. Jadi gimana nih, kita tanya nih sama Pak Ustadz, gimana itu? Bukan Pak Ustadz, Batur. Batur Ustadz. Batur. Pak Ustadz. Nggak usah Memang bilang Pak Ustadz ya. Stylenya memang kayak Ustadz. Stylenya tuh kayak Ustadznya. Jadi gimana nih kalau di itu? Enggak, bukan gimana secara ilmu Islamnya itu apakah kita itu nggak apa-apa gitu kalau kita tuh kayak gimana ya, kayak yakin gitu. Kalau Soalnya kan orang-orang Hmm? orang-orang terdahulu kita itu kayak yakin gitu. Kalau dari segi menurut saya sih, karena belum nyampe ilmu saya sampai sana, mungkin saya belum berani untuk menyampaikan kalau dari segi hal-hal yang ini ya. Oh ya, siap. Oke, menarik. Oh, ini ada pertanyaan kedua nih. Apa itu? Apa tuh, kurang jelas kayaknya tuh. Oh ya, tanggapan kalian tentang konten yang viral orang Lombok yang buat konten ngemis di TikTok. Itu kontennya guyur-guyur gitu. Jadi dia tuh buat konten kayak, ayo guys, give satu gift tuh diguyur. Itu tanggapan kalian berdua nih. Oke. Apa sih kira-kira, apakah itu, katanya dia bilang nih ini hal yang kreatif karena membutuhkan kuota, membutuhkan tempat. Bagaimana tanggapan kalian nih sebagai orang asli Lombok? Kalau menurut saya ini Ini tanggapan opinian, saya, opini. saya. Jadi guys, ini opini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Ya, ini mohon perspektif dimaklumi. kita aja sih ya. Gimana tuh? Jadi menurut saya, kita kan orang Lombok nih ya, anak Lombok. Oke. Anak Sasak. Mohon maaf ya sama kreatornya, saya minta maaf Tulen. sebelumnya. Jadi menurut saya sebagai orang Lombok, terus terang saya tuh kayak merasa malu banget. Iya. Ngeri nih, ngeri. Dari apalagi kalau saya yang menontonnya itu merasa malu lagi. Malu luar Karena biasa gitu iya, ya. luar biasa karena mereka kan juga punya jasmani dan Iya. rohani. Masa dikorbankan jasmaninya, sedangkan itu kan kalau meneruskan itu, Ya. kalau tetap mandi lumpur aja Ya itu kan bisa menyebabkan penyakit. Ya, menyebabkan penyakit juga, bisa Iya. mengajak orang untuk ikut itu kan, karena Iya. mau nggak mau kan kalau kita lihat penghasilannya dari ngemis di TikTok lah kita anggap ya. Iya. Itu ya besar juga sih, jadi bisa jadi orang juga ikutan kan. Dan faktanya itu kayak gini, dia tuh kayak nyewa orang. Oh, nyewa orang. Iya, dia nyewa orang tua. Jadi dia tuh nyewa orang tua. Saya bacanya kemarin sekitar 50.000 per hari. 50.000. Jadi dia tuh nyewa orang 50.000 per hari buat gayor gitu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan sama hal-hal yang kayak gitu guys ya. Ya. Ini jadi pelajaran aja sih sebenarnya. Dan yang bikin paling malu itu apa? Dia malah bilang gini, ayo guys, mari kita seru-seruan. Seru-seruan. Seru-seruan Nampaknya itu seru-seruan. Iya, mungkin menurut nyakit-nyakitan Iya, namanya nyakit-nyakitan itu. mungkin penonton yang bayar dia itu merasa senang ya, mungkin menurutnya seru. Tapi Ah, di sini kita lihat perspektif orang tuanya. Iya. Apakah dia senang? Iya. Menurut saya sih enggak. Iya, terpaksa mungkin karena kebutuhan ekonomi ya. Mau nggak iya, mau kan. kayaknya. Siapa sih yang mau ngasih kita 50.000 sehari? Banyak. Luar biasa banyak tuh sebenarnya. Iya, sampai saya dengar juga beritanya dia diundang di TV nasional, guys. Badah. Mana Itu yang bikin saya malu. Iya. Pertama, kemarin kalau nggak salah ada host nih, salah satu host, dia nanya, "Kenapa kamu ngelakuin hal itu?" Iya. Dia malah jawab gini, "Menurut saya itu hal yang kreatif." Badah. Gua digamain. Mohon maaf nih. Kreatif. Oke, mungkin menurut dia kreatif. Iya, mungkin menurut dia Menurut kreatif. dia, tapi kan kita nggak tahu menurut. Tapi kita mohon nih. maaf nih, Iya. biasanya orang-orang yang benar-benar kreatif itu mungkin tersinggung mungkin. Karena gimana? Orang yang benar-benar kreatif itu kalah sama konten yang menurut saya Itu konten Oh, deduk. ya. Jadi Bahasa tolong Dodol. mohon maaf ya, itu opini saya aja Ya, gitu. bukan berarti kita Menurut cuma saya. ya, menghina orang ini, Ya, tapi bukan kita berarti kayak kita menghina. ya ini opini kita semua sih, gimana kita bisa melihat orang yang bikin konten tuh yang kita juga tahu sih, teman-teman kita yang udah
spend beli alat, beli ini Iya. tuh buat konten. Jadi ya, bukan kasihan sih, tapi kayak gimana ya, kayak nggak wajar, Ya nggak wajar ya. nggak wajar banget. Ya. Mungkin kita, oh ini ada pertanyaan lagi sini. Itu udah Oke. kita selesaiin aja sih. Oke. Apa tuh? Kurang jelas sih. Kurang jelas. Coba saya lihat dulu nih. Oh, ada sih catat di HP kayaknya. Aduh, kenapa nggak dikeluarin dari tadi? Ada, lupa saya. Soalnya agak kurang jelas ini. Banyak. Ini nih pertanyaannya lagi nih dari Mbak Angel. Kalau kalian lulus mau jadi apa? Nah kita kan mahasiswa Oke. semester 7 sekarang ya. Iya, Kita mahasiswa DKV guys. Jadi kita mahasiswa Kita masih DKV mahasiswa nih guys. semester 7. Sebentar lagi mau lulus nih semester 8. Sekarang udah naik semester 8 sih. Nah, kira-kira kalian berdua termasuk saya sih, apa sih target kalian setelah lulus nih? Mau jadi apa atau mau kerja apa gitu? Atau mau buat konten guyur-guyur lagi? Waduh. Itu parah lagi. Enggak usah. Oke. Oh iya iya. Ayo, dari Batur Hasbi dulu, Batur Hasbi. Betul asli. Kalau mau lulus jadi apa, Bi? Kira-kira ada gambaran kah atau gimana? Insya Allah Mas sedang berjalan untuk planning saya ke depan. Oh, berarti kamu udah siapin planning nih untuk Iya. kedepannya apa sih gitu? Oke. Bisa dikasih tau nggak planning-planningnya apa aja kira-kira? Kayaknya satu Ya. freelancer. Oh, kamu jadi freelance. Iya. Freelance itu kerja apa? Kerja online. Berarti sesuai jurusannya desain ya? Iya. Oh, sesuai berarti jurusan. Hasbi nih kalau lulus mau jadi desainer yang freelance, nggak mau kerja di perusahaan atau di PT itu nggak mau? Enggak. Atau jadi PNS? Oh, penendak sampi. Waduh. Penendak Waduh, sampi. gimana ceritanya itu? Sampi nonen. PNS tuh ada singkatannya lagi guys. Iya, Apa itu? Pegawai Nagita. Pensiun. Wah. Hampir saya sebut namanya. Oh iya, hampir Berarti sebetulnya. udah ada plan yang dibuat sama Batu Hasbi nih ya untuk kedepannya. Berarti Iya. mau jadi desainer yang freelance kerja di rumah ya. Insya Tapi Allah. sekarang sih enak sih kerja di rumah, penghasilan besar, apalagi kerja di Iya. rumah ya, nggak perlu kita ke kantor pagi-pagi mandi pagi. Ya, nih. contohnya penting kayak intinya- mandi mandi lumpur. Enggak usah. Ya udah nggak usah ya. Itu kalau bercanda aja tadi. Batur Kodri apa nih? Udah ada planning kah sebelum mau lulus ini? Sebenarnya saya nggak ada rencana sih. Cuman kayak gimana ya? Harapan. Harapan ya. Ya harapan kedepannya itu saya tuh pengen jadi freelancer juga. Oh sama kayak SB. Iya. Tapi jadi ilustrator. Oh ilustrator. Ya jual-jual gambar digital gitu. Bagus. Kalau Asbi tadi freelance-nya jadi apa? Desain grafis. Desain grafis keseluruhan Berarti berarti. keseluruhannya. Iya. Oh oke. Kalau saya sih pas mau lulus tuh mau jadi Hokage. Wah, Hokage apa ini? Hokage besok. Waduh. Tunggu kan setelah di Hokage sekarang kan besok. Wah Anies Baswedan. Insya Wah. Insya Allah. Jadi mungkin saya setelah menjadi Hokage Oh mungkin di negeri Wakanda ini. ya di negeri Wakanda. Oh ini menarik lagi nih berkaitan sama pertanyaan saya menjadi Hokage tuh. Apa itu? Kira-kira. Op. Sebelum kita lanjut, kalian mau makan apa? Hah? Enggak ada. Apa ya? Oh, ada Permen apa? enak Ada? kayaknya. Oh iya permen kita ada yang kita isep-isep nih. Oh iya, bagus. Mbak Angel, biar saya Angel. ngambil Bi. Oke. Kamu tadi Eh, genit-genit tadi, biar saya ngambil Mbak Angel. terima kasih banyak. Ini kan permen bukannya artis nih? Milik kita Willy. Oh ya, Kita. ini enggak di endorse. Kita Mirzani. Pada. Thank you buat Mbak Angel yang udah nyediain makanan ya Terima buat kita. Jadi sini mungkin Bi, sini dikit. Oh iya ya. Siapa yang hancurin Konoha? Waktu kapan? Waktu di apa ya? Film serial ya? Boruto. Oh di Boruto. Di Siapa? episode pertamanya itu. Ya, siapa yang hancurin Konoha? Kalau menurut kamu siapa? Menurut saya sih Tobirama. Tobirama. Ya. Kalau Hokage kedua. Yang hancurin Konoha. Ya. Tadi Tobirama. Ya. Siapa? Oh tunggu dulu, kenapa Tobirama? Apa Karena- yang membuat Anda mikir bahwa Tobirama kan udah mati di Naruto nih kan? Hokage kedua. Kok bisa dia hancurkan Konoha di serial Boruto lanjutannya Naruto? Jadi Lanjutan gini. Naruto sih enggak? Bukan sih ya? Iya. Lanjutan Naruto dah. Oh enggak. Jadi gini, seperti yang kita tahu, Tobirama itu kayak benci banget sama klan Uchiha. Sedangkan Hokage ke-8 yaitu klan Uchiha. Siapa? Sarada. Sarada. Ya. Saya yakin dia tuh pasti bangkit dari kuburnya terus ngancurin Konoha. Gimana? Nggak Itu mungkin. Tenshi?
Ya gimana nggak mungkin kan, sedangkan ada Edo Tensei. Iya. Iya. Tau lah di Naruto kan sakti bisa Sakti. hidup gitu ya. Iya. Nah kalau Asbi apa? Itu besok kiamat, besok Dajjal yang hidupin orang mati besok. Iya kayak Dajjal ya. Sorry tadi guys. Disensor kayaknya tadi tuh ya. Iya. Disensor. Disensor, Apanya? sensor. Kalau Asbi nih, siapa sih yang main? Dajjalu al-la'natu. Bahasa keluar agama ntar dulu. Ini bukan konten agama, Bitar kita Iya, konten iya. agama. Nah, ini kalau mau lihat konten Asbi, konten agama ntar ada di Markisa. Mari kita sambung ayat. Itu kontennya di TikTok ya guys. Ya. Jangan lupa follow Lombok Kreator. Siapa Apa ini, lagi? Bi? Siapa Apa yang tadi? hancurkan Konoha Konoha. di serial Boruto? Kayaknya siapa namanya itu? Shirama mungkin. Dua Oh, Shirama. kaki satu. Iya. Gimana? Menarik nih. Ya menarik. Kan dia Lagi yang buat, rame. tapi kenapa dihancurin Shirama. terus? Karena apa ya? Bingung saya jadi. Oh bingung. Oh bingung. Nanti ini dia menghancurkan Pertanyaan saya ngawak-ngawak jadi. Oh, iya. iya. Jawabannya itu spontan mungkin. Buatan. Kalau saya sih Todalang. kok tahu kamu? Iya, Todalang. Kenapa saya milih Todalang? Soalnya selama saya nonton Ipin ya, saya curiga sama Todalang. Ipin. Oh. Saya curiga sama Todalang. Kenapa setiap di Upin Ipin jalan tapi Todalang tuh kemana gitu? Oh iya ya. Pernah kamu kan? Atau- Nah, itu temennya itu. Oh. Ada saya curiga pas episode berapa mungkin Upin Ipin ke rumah Todalang tapi Todalang enggak dipanggil, enggak nyaut. Waduh. Apakah dia tuh main di Naruto gitu? Kayaknya. Tapi kita lihat di Naruto tuh enggak ada sih tanda-tanda Todalang ada kehadiran, tapi di Boruto nih menariknya nih. Waduh. Saya pernah lihat pas Naruto jalan sama Kawaki Ya. di toko bunganya Ino tuh. Saya lihat baju merah percis kayak Todalang. Apakah dia akan menghancurkan Konoha atau gimana? Mengerikan. Oke, mungkin next nih pertanyaannya. Next. Ini pertanyaan yang berkaitan sama kita sih nih. Dari Mbak Angel nih. Memang pintar Mbak Angel nih buat pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Jadi guys, Mbak Angel nih kita sewa dari Ukraina jauh-jauh nih Iya. buat jadi asisten kameramen kita. Ya. Kenapa kalian kuliah? Kan lulus SMK tuh bisa aja kalian langsung kerja atau Menikah. menikah kan bisa ya? Iya, bisa. Kenapa kalian milih kuliah? Alasannya dari siapa nih? Bebas aja. Mungkin Asbi dulu. Oh, saya. Kenapa kamu pilih kuliah? Batur Hasbi. Kenapa saya pilih kuliah? Karena ilmu itu dua. Ilmu itu dua. Marah-marah doang. Jadi kamu haus akan ilmu berarti ya? Iya. Jadi kamu tidak membatasin bahwa SMA tuh tidak sampai segitu loh saya nuntut ilmu. Iya, terus Masih masih ada. ada. Terus Oke, berarti ilmu itu masih luas. Hasbi akan terus kuliah Iya, sampai S berapa? mungkin Semester S1, 8. cuma S1 lima. aja. Batu setelah itu kita Nah, di Merari mungkin ya. sebelum merari kita coba menggali ilmu lagi yang pernah kita diajarkan. Oh, berarti ke prakteknya. ya, prakteknya. Oke, Ya. oke, Siap, oke, siap, oke. siap. Kalau saya mungkin kenapa saya kuliah mungkin melatih pola pikir sih sebenarnya saya. Kenapa saya memilih kuliah? Karena menurut opini saya, ini sekali lagi opini guys. Jadi hal yang membedakan orang yang orang yang apa ya, pola pikir orang yang kuliah sama ndak tuh beda jauh gitu. Iya. Cara menanggapi masalahnya. Mm-mm. Kalau saya bilang sih selama saya udah kuliah semester 7 ini saya sangat dewasa dalam menghadapi masalah gitu. Tapi kan masih agak kita belajar kan, bukan berarti kita udah dewasa sepenuhnya, tapi kita masih belajar step by step. Jadi kalau ada masalah, oh ini loh. Tapi kalau mungkin kalau orang yang enggak kuliah ya, mohon maaf nih, bukan maksud apa-apa, tapi itu apa ya? Ilmunya kalau kayak dibilang Asbi tadi itu nggak terlalu banyak ilmunya yang bisa diserap, asalkan orang tuh nggak malas ya. Ada sih banyak orang yang nggak kuliah tapi ilmunya bagus. Iya. Karena dia nggak malas. Pertama, bukan berarti kita yang kuliah ini ilmunya tinggi gitu. Bener banget. Itu melatih pola pikir menghadapi masalah sebenarnya kalau saya sih. Kalau saudara Batur Qadri apa nih? Kenapa kuliah? Kalau saya kenapa saya kuliah? Karena pertama dulu waktu saya lulus SMK saya niatnya mau kerja, tapi disuruh kuliah. Kerja. Ya, kerja. Oh, kagak yang sekarang. Kerja Ya. Rojo. Waduh. Kerja. Lanjut. Oke, jadi itu ya. Setelah saya lulus SMK sebenarnya saya tuh mau kerja, cuman disuruh kuliah sama orang tua. Itu aja sih. Oh, berarti Sesimpel itu, iya. kamu seperti klan juga tuh nggak? Waduh. Takdir sudah ditentukan sama
tua. Orang tua. Iya. Waduh. Oke. Oke guys, mungkin udah habis pertanyaan dari Mak Angel. Mungkin kita next di episode selanjutnya konten ngeraos. Mau tahu keseruannya jangan lupa follow TikTok kami dan YouTube kami. IG juga ada di Lombok Creator. Itu berceritakan tentang konten informasi hal random yang berkaitan tentang Lombok. Lombok juga secara umum Lombok juga ada dan informasi secara umum. Ada juga secara umum. Kita juga bahas-bahas isu-isu viral. Oke. Entertainment juga ada. See you next time. Thank you Batur.